Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Solidaritas untuk rakyat Palestina terus bergulir tak terkecuali dari sejumlah pelajar di Aceh Barat yang menggalang dana untuk warga yang terjajah Zionis Israel. Perairan Aceh rawan penyelundupan barang ilegal sehingga petugas Bea dan Cukai memperketat pengawasan dengan membangkitkan semangat gempur barang ilegal. Seorang warga mendedikasikan diri untuk kelestarian alam puluhan tahun tanpa pernah mendapat penghargaan dan gelar. Tingkat SD bahkan kami masuk. Tujuannya adalah Solidaritas untuk bangsa Palestina terus bergulir. Ratusan pelajar di sekolah Madrasah Sanawiyah Swasta Harapan Bangsa Melabuh dan Min menggelar solidaritas dan menggalang dana peduli Palestina. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Syekh Saib Heles asal Palestina dalam rangka safari dakwah ke Aceh Barat. Kedatangan Syekh asal Palestina yang merupakan imam dan dai internasional tersebut disambut dengan sukacita oleh para guru dan ratusan siswa di lingkungan sekolah. Dalam safari dakwahnya, Syekh Saib Heles membawa pesan tentang kondisi terkini rakyat Palestina yang masih hidup dalam penderitaan akibat agresi Zionis Israel yang tak berkesudahan. Menurut Syekh, umat Islam di seluruh dunia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendoakan, mendukung dan mencintai Palestina. Dalam tausiahnya menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar bagi seluruh alam. Melalui safari dakwah ini, mereka mengajak umat Islam di Aceh, khususnya Aceh Barat, untuk terus menunjukkan kepedulian dan cinta kepada saudara-saudara di Palestina. Saya senang banget silaturahim sekolah ini. Masya Allah, semua semangat, semua Masya Allah cinta Palestina. keluarga أتشي بارات خصوصا مشاركات أتشي بارات سما مشاركات غزة ستكون ورقة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Sementara itu, Kepala MTSS Harapan Bangsa Melabuh Suwandi menyebutkan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas madrasah terhadap perjuangan rakyat Palestina. Acara jenazah penggalangan dana ini yang melibatkan guru dan siswa ya secara ikhlas diajak dalam rangka membantu Palestina. Ke depan kegiatan seperti ini kita apresiasi dan insya Allah apapun yang kita lakukan kepada Palestina merupakan perjuangan dari kita ya sebagai bentuk aksi solidaritas sama Muslim. Adapun rangkaian kegiatan tersebut, siswa dan pengurus OSIM melakukan aksi solidaritas, tausiah, bersalawat, dan penggalangan dana untuk Palestina yang kemudian diserahkan langsung kepada Syekh Saib Heles. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Perairan Aceh merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap penyelundupan barang ilegal. Sepanjang tahun 2025, Bea dan Cukai terus mendapati penyelundupan sehingga harus memperketat pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memaparkan beragam hasil penindakan, mulai dari peredaran rokok tanpa cukai hingga barang impor tanpa izin. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Bundi Kismulyanto, mengungkapkan, sepanjang tahun ini pihaknya telah menyita lebih dari 6 juta batang rokok ilegal, serta berbagai produk tanpa dokumen resmi seperti pakaian bekas, kosmetik, obat-obatan, dan makanan impor.
Tak hanya ditindak, sebagian barang hasil penyelundupan juga dimusnahkan sebagai bukti keseriusan penegakan hukum di lapangan. Selama periode tahun 2025 sampai dengan bulan September 2025, Bea Cukai telah melakukan 22.064 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar 6,8 triliun. Dari kegiatan tersebut, 223 dilakukan penyidikan dengan tersangka 228 orang. Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal, ya, kita dengan sangat terbuka untuk melakukan penindakan. Karena dengan banyaknya rokok ilegal yang beredar itu akan berdampak kepada perekonomian maupun kesehatan masyarakat. Pihaknya akan terus menjalankan tugas dengan transparan dan terukur, serta menguatkan sinergi dengan penegak hukum lainnya untuk memberantas peredaran barang ilegal. Lewat penindakan dan edukasi yang konsisten, Bea Cukai berharap masyarakat semakin sadar akan dampak barang ilegal dan ikut berperan dalam menjaga ketertiban ekonomi negara. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. PT Pelindo siap dukung pemerintah Aceh dan pelaku usaha untuk melakukan ekspor rute Aceh-Malaysia lewat Pelabuhan Krungkukuh Pelayaran Aceh Utara menuju Penang, Malaysia. PT Pelindo siap dengan fasilitas Pelabuhan Krungkukuh Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, untuk mendukung dan mempermudah pelaku usaha melakukan ekspor melalui rute Aceh Utara menuju Penang, Malaysia. Ekspor perdana akan direalisasikan pada 27 Oktober 2025 mendatang. Pelindo memastikan fasilitas pelabuhan kini sudah mampu melayani kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang seperti yang diharapkan pemerintah Provinsi Aceh. Manajer PT Pelindo Cabang Lok Semawe, Taufik Rahmat Nasution mengatakan, alat operasional Pelabuhan Krungkukuh telah memadai, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti kren bergerak yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat kontainer forklift. Pelabuhan ini juga tersedia area penyimpanan kontainer dengan kapasitas hingga 500 kontainer. Selain itu, terdapat gudang curah kering seluas 800 meter persegi yang mampu menampung hingga 2.000 ton kargo. Dari sisi PT Pelabuhan Indonesia ready untuk mendukung kegiatan pelayaran Penang dan insya Allah bisa kita selenggarakan dalam 4 waktu. Dari sisi kepelabuhanan kita menyediakan dermaga, kita punya dermaga 267 meter dengan kedalaman 9 LWS dan insya Allah sudah mencukupi untuk kapal dengan GT 3000 untuk kegiatan ro-ro, barang, dan penumpang. Sementara itu, salah satu eksportir kopi Gayo siap mendukung rencana pemerintah membuka akses ekspor melalui Aceh Utara tujuan Malaysia. Dengan adanya wacana pemerintah Aceh ini, mereka siap memenuhi permintaan pasar baik dari Malaysia maupun negara lainnya. Insya Allah kalau kita dari Koperasi Kopi Ketiara, kita pasti mendukung. Kenapa mendukung? Karena memang kita ingin juga kopi kita tuh bisa ekspor lewat Aceh, tidak lagi lewat Belawan. Karena biaya kos agak murah, Takengon Lok Semawe kan dekat, yaitu kita mendukung 100% mendukung. Pelabuhan Krungkukuh telah melayani kegiatan ekspor internasional khususnya komoditas cangkang sawit dan minyak sawit, crude palm oil yang dikirim ke India. Bahkan pada bulan depan direncanakan ekspor cangkang sawit sebanyak 12.000 ton. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.